Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu memberikan kepada kita sebuah ma'ani atau sebuah makna itu banyak. Hari kiamat itu pelajaran yang kita dapatkan dari hari kiamat itu banyak. Dan itu bisa kita dapatkan pelajaran-pelajaran tentang hari kiamat itu salah satunya kalau kita paham nama-nama lain hari kiamat yang sudah diterangkan oleh Allah dalam Quran. Kan selama ini kita tahu bahwasanya hari kiamat itu ya disebutnya hari kiamat. Kalaupun kita memiliki nama lain, ada yang bisa menyebutkan dengan kata sa'ah. Lalu kita menganggap bahwasanya nama dari hari kiamat itu ya kiamat ataupun sa'ah. Dinamakan kiamat karena setiap manusia nanti dibangkitkan berdiri dari kuburan-kuburan mereka. Padahal Imam Qurtubi lalu memberikan kepada kita referensi sekaligus membuka cakrawala kita. Ternyata nama hari kiamat itu ada puluhan. Lalu dari setiap nama-nama puluhan yang dimiliki oleh nama hari kiamat itu ternyata menggambarkan secara detail dan mendeskripsikan secara gamblang tentang apa sih yang terjadi pada hari kiamat ketika kita mempelajari tentang berbagai macam nama yang dimiliki hari kiamat supaya kita tidak melulu bodoh. Hari kiamat itu tidak hanya disebut dengan al-qiyamah ataupun sa'ah. Nah, kita akan melanjutkan. Kemarin sudah kita sampaikan begitu panjang tentang hari kiamat, bagaimana kita membahas tentang nama-nama itu sendiri dan bagaimana nama-nama hari kiamat itu tidak saling kontradiktif antara satu nama dengan nama-nama yang lain. Sekarang mari kita buka di halaman 466. Maka di antara nama hari kiamat itu disebut oleh Allah dengan kata Yaumuddin. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka salah satu di antara nama hari kiamat itu tidak hanya disebut dengan yaumun nafkhah, tidak disebut dengan hanya yaumut takwir, tidak hanya disebut dengan yaumul insyiqaq, tapi termasuk salah satu nama yang cukup masyhur pada hari kiamat itu disebut dengan Yaumuddin, yaitu adalah hari pembalasan. Di mana Allah memberikan nama pada hari kiamat tentang ad-din yang artinya adalah pembalasan. Karena memang pada hari itu Allah akan menegakkan keadilan dan tidak ada setiap makhluk kecuali mereka akan mendapatkan keadilan, sebenar-benarnya keadilan. Yang mungkin ketika di dunia dia tidak mendapatkan keadilan itu di antara sesama manusia. Nah, makanya kan secara fitrah manusia itu kalau bicara tentang hari kiamat disebut dengan Yaumuddin, fitrahnya manusia itu ngakuin. Mau sholat atau enggak sholat. Mau sholih atau tidak sholih, alim atau tidak alim, itu secara fitrah orang itu ngakui bahwasanya hari kiamat itu memberi harapan karena ada pembalasan. Makanya biasanya teriakan keluarga yang apabila terdolimi, tersakiti, terkurangi haknya, lalu di pengadilan di dunia dia tidak mendapatkan keadilan, maka secara fitrah keluarganya akan teriak di luar pengadilan. Kita tunggu saja pengadilan Allah. Karena apa? Ya karena memang hari kiamat itu ditegakkan untuk memberikan keadilan kepada manusia dan tidak ada satupun kezaliman kecuali disempurnakan untuk mendapatkan keadilan lalu mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kezaliman yang dilakukan oleh manusia karena manusia itu sangat luar biasa melakukan kezaliman. Masih ingat ada berapa kezaliman manusia itu? Kalau kita bicara tentang hari keadilan, berarti kita bicara tentang dolim kan? Karena diddul adl, adzulmu. Karena lawan keadilan itu kedoliman. Dan sampai Allah itu memberikan nama kepada hari kiamat dengan hari keadilan itu ya. Ya karena Allah dengan ilmunya yang tiada batas itu yang ngerti, tahu. Memang manusia itu banyak yang dolim. Dan manusia itu didominasi dengan kedoliman. Bahkan yang paling banyak menggagalkan manusia dari surga itu ya kedoliman. Makanya tidak main-main kalau Allah berfirman dalam hadis qudsi, di dalam banyak sekali riwayat mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku ini mengharamkan kedzaliman untuk melekat pada sifatku yang agung dan aku haramkan kedzaliman itu terjadi di antara kalian. Karena saking bencinya Allah kepada kedzaliman. Bahkan dolim sama orang yang tidak beriman sekalipun atau orang kafir sekalipun itu pun akan ditegakkan keadilan oleh Allah. Karena kedzaliman tidak mengenal batas agama. Bahkan kedzaliman kepada binatang pun juga akan ditegakkan keadilan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan rasa keadilan.
tingkat tinggi tanpa ada 1% error dalam proses penegakan keadilan. Sebagaimana nama hari kiamat pun disebut dengan sebutan nama Yaumuddin, untuk menegakkan keadilan manusia. Ya. Makanya kita akan mendapati bagaimana sebuah kisah nyata yang sering saya sampaikan ya. Ada salah satu Syekh Iwadi itu mengatakan, Syekh Nabil, salah satu ulama dari Kuwait itu, beliau itu cerita tentang sebuah kisah nyata. Kisah ini saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Ada seseorang dolim sama tikus. Dia nangkap tikus yang secara fikih sebenarnya sudah langsung boleh dibunuh. Sebenarnya langsung boleh dibunuh. Tapi ternyata orang ini ketika nangkap tikus tidak langsung dibunuh, walaupun yang mana secara fikih memang langsung boleh dibunuh, boleh karena dia binatang pengerat. Tapi ternyata tikus ini didolimi, disiksa. Tikus ini disiksa lalu dibakar. Ya, dibakar dengan ekornya yang dibakar dengan korek api. Kita tentunya paham ya secara fikih haram seorang manusia membakar apapun makhluknya Allah. Karena yang berhak untuk membakar itu hanyalah Allah. Ya, dibakar itu ekor tikus tersebut. Dan ketika dibakar ekor tikus tersebut, tikus itu entah bagaimana kisahnya Allah yang menakdirkan, tikus itu lepas dari tangan orang yang membakarnya. Dalam kondisi kesakitan, kepanasan, melepuh bagian ekornya, tikus itu lari masuk ke dalam rumah orang yang membakar. Yang ternyata rumah orang yang membakar itu berisi banyak sekali furniture yang mudah terbakar. Singkat cerita, singkat kata, terbakar seluruh rumah itu. Bersama dengan tikus itu yang terbakar. Nah, disitulah Syekh Nabil lalu memberikan kepada kita sebuah insight. Loh, dolim sama tikus aja, itu pun dibalas oleh Allah. Apalagi dolim kepada manusia, apalagi dolim kepada orang yang beriman kepada Allah. Sholatnya menghadap kiblat, dia berzikir sama Allah, dia juga bersedekah, entah dengan kekurangan yang dia miliki. Kalau kita dolimi atas nama apapun kita mendolimi, hati-hati. Hati-hati. Karena ada sebuah nama pada hari kiamat yang disebut dengan Yaumuddin. Ya. Dan memang manusia itu lekat dengan kedoliman. Makanya Hasan al-Basri itu menjelaskan kepada kita, manusia itu memiliki 3 kedoliman yang paling banyak dilakukan mereka. Dan ada 3 kedoliman yang dilakukan manusia. 1 dolim yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik sama Allah. Ini dolim yang tidak diampuni oleh Allah. Ada yang kedua, yaitu adalah dolim yang dimaafkan oleh Allah. Dolim sama diri kita sendiri. Sudah tahu ikut taklim itu memberikan ilmu, tapi tidak mau ngaji. Sudah tahu khamar itu haram, tapi tetap diminum. Sudah tahu kalau ngambil riba itu nanti diperangi langsung oleh Allah, dan perang sama Allah itu tidak pernah menang, itu tetap diambil. Nah, itu dolim sama dirinya sendiri. Bisa dimaafkan kalau dia bertaubat. Tapi ada yang ketiga, dolim yang tidak dibiarkan oleh Allah. Dolim ketika mendolimi orang lain. Nah, ini yang menjadikan akhirnya, karena kenyataannya manusia itu lekat dengan kedoliman, dan hampir kebanyakan manusia itu sangat dekat sekali dengan kedoliman, itu yang menjadikan Allah memberikan hari kiamat dengan sebuah status hari kiamat itu dengan Yaumuddin. Karena apa? Untuk menegakkan keadilan, supaya tidak ada manusia ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, berdiri dalam kondisi mereka dikumpulkan oleh Allah, kecuali yang salah satu ditegakkan oleh Allah itu adalah masalah kedzaliman, untuk diadili dan mendapatkan keadilan penuh di sisi Allah. Ya. Dan jangan kita ngira nanti yang akan mendapatkan kedzaliman dan keadilan itu, yang akan mendapatkan hukuman dari kedzaliman itu preman, pembunuh. Enggak. Banyak manusia yang nanti ketika mereka dulunya dilihat oleh orang itu ahli ibadah, tapi justru dia termasuk orang yang nanti akan mendapatkan kedzaliman untuk mendapatkan hukuman atas kedzaliman yang dia lakukan. Jadi saya ingin menanamkan sama diri saya sendiri ini. Jadi kalau kita nanti ingat hari kiamat itu adalah hari pembalasan, yang kita pikir itu, oh insya Allah saya tidak termasuk. Belum tentu, gak ada jaminan untuk itu kita.
Karena sesungguhnya mungkin sebagian dari kita mungkin ada yang berpikir bahwasanya ketika menyebut hari kiamat itu dengan kata yaumuddin, yang terpikir oleh kita itu nanti yang dikumpulkan preman-preman bertato, yang sukanya minum, yang sukanya godain perempuan, yang sukanya tawuran, yang sukanya bunuh orang. Memang itu nanti akan mendapatkan keadilan dan mereka akan mendapatkan hukuman atas kezalimannya kalau dia tidak bertobat. Tapi ingat loh, yang nanti akan dikumpulkan pula oleh Allah dalam kehidupan kita, yang akan dikumpulkan oleh Allah pada waktu hari kiamat ketika hari keadilan itu ditegakkan, yaitu adalah orang yang mereka ketika di dunia tampaknya ahli ibadah, tapi justru dia zalim. Tanpa banyak orang itu merasa kalau dia zalim, dia sendiri pun tidak merasa kalau dirinya zalim, dan dia pun baru sadar kalau dirinya zalim ketika sudah disidang oleh Allah. Nah, ini dosa-dosa kayak gini tuh yang membuat kita khawatir. Dosa-dosa yang tidak disadari oleh pelakunya sampai nanti dia berdiri di hadapan pengadilan Allah. Ini yang dikhawatirkan. Dan dosa-dosa dengan tipe sifat yang semacam ini, yang lembut, yang nggak kerasa ini, itu jauh lebih membahayakan daripada dosa-dosa yang sifatnya fisik sebagaimana zina dan minum khamr. Laos tadi disampaikan, orang yang nanti akan dikumpulkan pada hari pembalasan itu dan hari keadilan itu adalah mereka yang tampaknya ibadah. Itu mana dalilnya? Kan dalilnya masyhur. Sebagaimana ketika Rasulullah menyampaikan dalam satu riwayat, kalau tidak salah dari Imam Muslim, Rasulullah kan bersabda, Rasulullah SAW itu bersabda, ya, bahwasanya atadruna manil muflis. Loh, kalian itu tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Mala dirhamun wala dinarun. Qalu. Para sahabat langsung jawab, toh, ya ini nggak punya dinar ya Rasulullah dan tidak punya dirham. Nabi mengatakanlah, al-muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bihasanatihi. Mari kita perhatikan redaksi kata secara matan yang dikatakan oleh Nabi. Nabi itu mengatakan begini. Orang yang merugi itu atau orang yang bangkrut itu, orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa pahala kebaikan yang begitu gede. Berarti orang ini secara dohir salih, secara dohir. Makanya Nabi mengatakan ya'ti bihasanatihi. Dia datang dengan membawa kebaikan yang banyak. Ketika dia membawa kebaikan yang banyak, orang mungkin tetangganya, mungkin orang yang di sampingnya yang mengenal dia sebagai ahli ibadah. Atau mungkin ahli ilmi, atau orang yang mungkin memiliki ilmu. Tetapi ketika dia datang pada waktu kepada Allah, ya'ti bihasanati wa qadhafa hada wa syatama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Lalu akhirnya dia ketika diadili oleh Allah, Allah membeberkan semua bukti. Nih, ternyata kebaikanmu ini nih. Tapi ini ada fakta di persidanganku, kata Allah. Wasyatama hada, kamu mencela orang ini. Wa qadhafa hada, kamu nuduh orang ini begini. Wa daraba hada, kamu mukul orang ini. Wa akhadha mala hada, kamu ngambil hartanya fulan ini. Yang ternyata setiap bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Allah itu, maka Allah langsung menghadirkan korban-korban dari apa yang menjadi kezalimannya. Yang menjadi korban dari kezalimannya. Lalu akhirnya Allah memberikan sebuah qadha, membuat sebuah keputusan. Semua kebaikan yang dia bawa, yang membuat orang melihat gimana kebaikannya, diberikan kepada orang yang terzalimi, dan ternyata itu pun belum habis. Sampai akhirnya semua keburukan orang yang terzalimi itu diberikan kepada orang yang menzalimi mereka. Lalu berganti menjadi sepenuh kemaksiatan dan dosa ketika dia diadili oleh Allah. Itulah salah satu di antara riwayat yang tidak bisa kita putuskan, tidak bisa kita pisahkan ketika kita bicara tentang hari kiamat itu yaumuddin. Makanya kalau hari kiamat ini, yaumuddin ini, maka kita kaitkan dengan salah satu ayat pada surat At-Tariq. Yaumatu belas sarair, sampai rahasia kamu pernah ngomongin dia, walaupun di balik tembok, terbentang jarak 30 kilo antara dirimu dengan dirinya,
lalu kamu bicarakan dia, kamu sebutkan namanya, maka itu pun akan diperlihatkan oleh Allah. Kenapa? Tidak ada rahasia yang tersembunyi. Mungkin kezaliman hari ini banyak orang dari melihat YouTube, sosial media tentang peristiwa yang terjadi, lalu membuat kesimpulan, lalu akhirnya dia mulai membenci, lalu akhirnya mulai menghujat. Mungkin dilakukan sama seorang manusia dari kejauhan. Bahkan orang yang dia zalimi pun tidak mengenal dia, dan dia pun tidak mengenal langsung kepada pihak yang dia zalimi. Tapi ketika Allah menegakkan yaumuddin, maka yaumuddin yang Allah terangkan pada ayat salah satunya surat At-Tahrim atau salah satunya surat Al-Ma'un ini, maka nanti berkaitan tentang semua rahasia orang yang berbuat dolim, yang bisa jadi dia tidak menyadari, didolimi sama fulan, didolimi sama fulan, didolimi sama fulan, tanpa dia sadari, karena bukti keadilan Allah itu menyeluruh dan tidak ada yang terluputkan, keadilan Allah itu tidak ada yang terlewatkan. Semua kedoliman yang telah disembunyikan dan merasa orang yang mendolimi itu tidak akan nyampe kepada pihak yang dia dolimi, dia lupa. As-saroir, semua rahasia itu dikatakan oleh Allah, itu belah dibuka sama Allah. Ibaratnya kayak langsung ada sebuah algoritmanya. Namun di sini langsung semuanya nyambung. Orang-orang yang pernah ngomongin itu ketika Allah menegaskan salah satu kondisi hari kiamat itu apa? Selain yaumuddin, yauma tublas. Salah satu nama hari kiamat itu adalah hari dibukakannya semua rahasia. Semua rahasia itu dibuka. Dan tidak ada yang terluputkan dan tidak ada yang terlewatkan. Kamu pernah mikir fulan begini, kamu pernah mikir sama ini begini, kamu pernah mikir ini begini, kamu pernah mikir begini. Kamu pernah berkesimpulan begini, walaupun kamu simpan cuma di dalam pikiranmu, semuanya dibuka sama Allah. Kenapa? Kecil bagi Allah membuka algoritma yang semacam itu. Sebagaimana kalau dalam bahasa yang simpel dan sederhana, kita tentunya sering mikir. AI yang sekarang lagi heboh, itu bisa diformat sebuah program chip gitu ya. Bagaimana satu robot itu bisa ketika bicara ini, dia langsung bisa langsung mengkolek semua informasi yang berkaitan tentang informasi itu. Kalau dalam bahasa algoritma Instagram, kita buka bola, maka langsung yang terbuka itu semuanya tentang bola. Semua yang ada kaitannya bola langsung muncul di beranda dan timeline-nya kita. Kalau itu saja bisa dibuat manusia dan itu ternyata gampang, ya, dan itu ternyata begitu mudah dibuat oleh manusia dengan coding yang ada di dunia internet. Loh, apalagi dalam kehidupan ketika kita berbicara tentang masalah ini. Mudah bagi Allah. Jadi akhirnya yaumuddin ini akan berkaitan tentang apa? Semua perkara yang mengarah kepada perkara-perkara yang sifatnya rahasia-rahasia yang pernah kita miliki tentang fulan, tentang fulana, semuanya disampaikan oleh Allah. Diceritakan oleh Allah untuk menjadi bukti persidangan. Ya. Maka bisa jadi, maaf ya, kalau digambarkan dalam sebuah persidangan, bisa jadi ada orang, dia belum disidang. Dia sebenarnya belum mendapatkan giliran untuk dipanggil sama Allah. Tapi bisa jadi dia nanti akan dipanggil, ternyata kamu pernah dolimi dia, iya ngaku. Lalu pernah gini, iya. Nanti mungkin dia akan dipanggil ini untuk urusan orang lain lagi. Orang ini muncul, dipanggil lagi karena dia ada kaitannya dengan orang itu. Bisa jadi dia akan terus dipanggil. Padahal sebenarnya dia belum jatahnya untuk dipanggil juga. Karena dia ada kaitannya dengan banyak orang yang dia zalimi. Itulah betapa mengerikannya kezaliman. Jadi nanti ada manusia itu yang ketika dipanggil fulan, dia datang, syakhisatan abasarahum ilas sama, dia mengangkat kepalanya melihat kepada Allah ketika disidang. Tapi ketika dia sedang disidang oleh Allah, Allah datangkan, fulan ini pernah mendolimin kamu. Fulan ini pernah datang, kamu pernah mendolimi dia. Dibuka semua bukti oleh Allah. Dan bisa jadi ada manusia yang bolak-balik harus dimintain keterangan oleh Allah karena berkaitan tentang kehidupan orang. Itu yang terkadang kita khawatirkan ketika kita tidak sadar.
jangan mentakwil pengadilan Allah dengan pengadilan manusia yang terbatas. Loh, pengadilan manusia yang terbatas saja melelahkan. Perhatikan ibu-ibu dan bapak. Pernah kita melihat tayangan, mungkin ada seseorang artis atau public figure terlibat masalah pencemaran atau pasal ITE. Biasanya kalau sudah menjadi tersangka dalam pasal ITE, biasanya pertama kali dimintain keterangan dulu sebagai saksi sebelum naik ke derajat tersangka. Dia dipanggil dulu. Dan dia harus menjawab pertanyaan yang begitu panjang, begitu banyak, maraton 10 jam dia harus menjawab. Padahal berkaitan tentang satu orang. Tentang apa yang dia tulis di sosial media tentang seseorang, lalu orang itu tidak terima, lalu dia lapor kepada pihak kepolisian, lalu diproses oleh pihak kepolisian. Orang yang mencemarkan tentang seseorang itu terkena pasal ITE, dipanggil, baru pemeriksaan keterangan dan saksi itu bisa sampai 10 jam dengan pertanyaan maraton. Baru setelah itu biasanya naik ke pihak menaik prosesnya ke menjadi tersangka. Itu baru pengadilan manusia. Dan itu berkaitan tentang pencemaran nama baik. Loh, kalau ternyata pada kehidupan di dunia tentang pencemaran nama baik, itu ternyata prosesnya bisa, konsekuensinya bisa panjang bagi mereka yang terlibat pada perkara itu. Kita bisa bayangkan kedoliman di hadapan Allah, di mana kedoliman itu perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Makanya di antara doa kita itu simpel sebenarnya, ya Allah jangan sampai saya dolimin orang, itu aja. Ya, Allahumma inni a'udzubika an adlima au udlima. Ya Allah, aku ini berlindung ya Allah supaya saya tidak dolimin dan saya jangan sampai kena kedoliman. Ya. Dan salah satu di antara tingkat kesadaran kita ketika membahas Yaumuddin itu apa? Yus kita ini sadar gitu loh. Tidak ada yang kita doakan itu, ya Allah jangan sampai perkataan saya, tulisan saya, apapun itu mendolimi orang. Atau menurutmu itu mendolimi, padahal aku menganggapnya tidak mendolimi. Kita berlindung dari sifat itu. Kenapa? Khawatir. Karena banyak orang yang menjadi prasangka dari pasal kebangkrutan di pengadilan Allah. Orang itu tuh tidak ngerasa kalau dia itu nanti menjadi tersangka sebagai orang yang bangkrut. Karena masing-masing dari kita kalau membaca tentang hadis Al-Muflis yang tadi, hadis itu kan terkenal. Dai, ustadz, syekh banyak sekali membahas tentang hadis ini. Tapi setiap kita membahas ini tuh terkadang kita itu merasa insya Allah saya bukan termasuk di dalamnya. Tapi padahal biasanya tanpa dia sadari mulutnya, tulisannya berlumuran dengan kehormatan orang ketika dia banyak zalimin manusia. Makanya kadang-kadang itu kalau belajar dari Yaumuddin apa? Minta sama Allah, ya Allah saya berlindung diri untuk mendolimi orang. Ya Allah saya sudah melewati angka 40 kurang-kurangi, ya Allah saya supaya nggak dolimin orang, ya Allah. Ya Allah, bimbing saya, bimbing lisan saya, bimbing tulisan saya itu tidak dolimin orang. Sesimpel itu, sesimpel itu. Sesimpel itu bagaimana ketika kita dalam kehidupan supaya mendapatkan kemudahan pada proses pengadilan manusia di hadapan Rabbnya. Kamu kalau tidak banyak kedoliman, terang akhirat. Maksudnya kalau tidak dolim itu terang. Iya, orang kalau tidak dolim itu terang akhiratnya. Mana dalilnya? Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Rasulullah kan bersabda dalam satu riwayat yang sahih, ittaqud dzulma. Ittaqu yang ada pada kalimat itu artinya bukan bertakwa, takutlah kamu kepada kedzaliman. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ini namanya kedzaliman itu gelap pada waktu hari kiamat. Kedzaliman itu gelap pada waktu hari kiamat. Berarti kalau orang betul-betul menahan dirinya untuk tidak mendolimi, terang akhiratnya. Simpel itu kan, mafhumul mukhalafahnya kan begitu doang. Pemahaman terbaliknya itu segitu doang sederhananya. Berarti kalau manusia menjaga dirinya untuk tidak mendolimi, hati-hati berbicara.
Kalau sudah bicara orang, dia menepuk dadanya pelan-pelan supaya tidak mendolimi orang. Itu sebenarnya adalah cahaya. Itu cahaya yang Allah akan berikan kepadanya pada waktu hari kiamat. Jangan dolim. Kita ini harus paham kaidah pemilik keadilan pada waktu nanti hari kiamat itu sangat membenci kedolim. Dan ini yang menjadikan kita memahami inilah yaumuddin, hari pembalasan, hari keadilan. Tidak ada kedoliman pada waktu hari kiamat. Makanya tidak ada manusia yang didolimi di akhirat itu tidak ada. Ada manusia yang menuju neraka itu karena keadilannya Allah. Ada manusia yang menuju surga itu bukan karena dia pantas masuk surga, karena rahmatnya Allah. Jadi tidak ada yang didolimi. Allah tidak pernah dolimi manusia. Makanya nggak ada Allah mendolimi manusia. Apa pentingnya Allah mendolimi manusia? Tidak ada faedahnya, nggak ada profitnya bagi Allah mendolimi manusia. Makanya Allah tidak pernah dolimin manusia. Manusia sendiri yang mendolimi dirinya mereka sendiri. Ya maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya Allah dolim pada makhluk. Kalau Allah dolim sama makhluk itu ya untungnya apa bagi Allah itu? Tidak ada untungnya bagi Allah dolim sama makhluk. Kalau Allah punya sedikit saja punya sifat kedoliman, mudah bagi Allah, tidak usah menciptakan manusia. Udah selesai, ngapain Allah menciptakan manusia lalu Allah mendolimi? Allah tidak mungkin dolim. Manusia yang berbuat dolim. Makanya manusia itu disebut doluman jahula. Sudah dolim, bodoh lagi. Ya. Hati-hati sama kedoliman. Ya. Hati-hati kepada sebuah kedoliman. Makanya simpel aja, sederhana doa kita ini. Kalau kita mengambil sebuah faedah gitu, nah terus apa pelajaran dari yaumuddin ini? Closing statementnya kita dari yaumuddin itu simpel. Banyaklah kamu berdoa banyaklah kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak termasuk orang yang pernah mendolimin, dan kalaupun pernah mendolimi semoga Allah mengampuni dosa kita ketika kita menyadari kedoliman kita. Makanya kalau kita dengarkan sebuah kajian dari seorang syekh gitu ya, ada satu kajian bagus banget. Beliau mengatakan kalau umurmu sudah 40 itu, kalau sudah ngelewatin 40, apa yang kita lakukan pada sisa kehidupan? Yang kamu lakukan itu pada sisa kehidupan itu apa? Salah satunya adalah kurang-kurangi ngambil musuh, kurang-kurangi untuk dolimin orang. Kurang-kurangi untuk dolimin orang. Ya. Karena kalau sudah kedoliman itu, kalau sudah merupakan sebuah kedoliman itu, maka sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang berat. Ya, makanya kan tentunya kita pernah menjumpai kisah nyata bagaimana Abu Dzar itu pernah bertengkar sama, dalam tanda kutip, pernah berselisih pendapat dengan Bilal bin Rabah. Jadi Abu Dzar lagi nerangkan strategi perang, lalu tiba-tiba Bilal itu mengatakan, ya harusnya begini, bukan begitu. Abu Dzar terpancing emosinya sesaat. Uskut anta, ya ibna sauda, diam kamu, anak hitam dari perempuan hitam. Masya Allah ya, perkataan itu cuma diam ya kamu, anak orang hitam dari perempuan hitam gitu. Maka Bilal saat itu mau marah, tapi beliau ingat Rasulullah. Dan para sahabat tahu. Dan para sahabat itu ngerti betul. Kalau ada masalah itu mereka kembalikan kepada Nabi dan tidak diselesaikan secara emosional dengan kemarahan personal. Maka Bilal langsung datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang, disusul sama Abu Dzar di belakangnya. Maka Bilal menyampaikan, ya Rasulullah, tadi Abu Dzar begini-begini, lalu dia menyebutku sebagai perempuan hitam ya Rasulullah. Orang hitam dari perempuan hitam. Lalu Rasulullah marah, karena itu sudah berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin kan. Rasulullah malah, inna kamru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, kamu ini gimana sih? Apa yang kamu katakan itu sudah merupakan bagian dari perkara jahiliyah. Ya,
Maka pada saat itu Abu Dzar menyadari ini sudah kezaliman besar. Sampai Nabi marah. Maka yang terjadi pada saat itu adalah sampai akhirnya Abu Dzar nyusul kepada Bilal. Lalu mendahului Bilal. Setelah beliau mendahului Bilal, maka pada saat beliau mendahului Bilal, maka dia berhenti di depan Bilal. Lalu dia letakkan pipinya di atas tanah, yang satunya menghadap ke langit, lalu memegang kakinya Bilal. Injek ini, sini, injek sini. Untuk menebus kesalahanku ketika menyebutmu sebagai orang hitam dari perempuan hitam. Kenapa Abu Dzar sekuat itu dia sampai merendahkan, dalam tanda kutip, merendahkan dirinya di depan seorang sahabat mantan budak, seorang Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu? Ya karena Abu Dzar tahu masalah kezaliman itu tidak memandang apapun di hadapan Allah, kecuali semuanya akan ditegakkan oleh Allah. Dan Abu Dzar rela banget. Abu Dzar rela untuk menistakan atau menghinakan dirinya di dunia daripada nanti mendapatkan pengadilan Allah yang berat. Gara-gara omongan yang dia katakan ketika tersulut emosi dengan sahabat Bilal bin Abi Rabah. Tentunya sahabat Bilal memaafkan dan akhirnya mereka kembali bersaudara. Tapi itu pelajaran luar biasa. Itulah yang dinamakan dengan sebuah harga. Orang, kalau kamu percaya, kalau kita percaya, saya percaya bahwasanya hari kiamat itu yaumuddin. Berarti kita itu harus selalu kita ini harus sensornya hidup. Ini jangan-jangan saya dolimin siapa aja ya. Itu yang kita khawatirkan. Dan kita khawatir itu. Makanya kalau sudah 440 itu kalau habis ketemu orang udahlah banyak-banyak minta maaf. Kalau habis ngobrol panjang ke sana kemari itu tutup dengan omongan maafin saya kalau ada salah. Biar selesai di dunia. Tidak usah selesai di akhirat. Ya. Dan itu yang kita pahami dari kata yaumuddin yang kita kaji. Ya. Makanya kalau kita membaca di riwayat yang lainnya, kita mendapati nanti manusia ketika waktu hari hisab ditegakkan oleh Allah gitu ya. Maka sampai pengadilan Allah itu juga berlaku kepada binatang ketika mereka saling dikisos satu dengan yang lainnya. Jadi sebelum manusia nanti akan diadili oleh Allah, nanti binatang yang pernah menerkam binatang ini, binatang yang pernah menanduk binatang ini, binatang yang pernah melukai binatang ini, semuanya nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Dan semua binatang pun mendapatkan keadilan. Jadi yang pernah diterkam nanti begini, nah yang pernah ditanduk nanti kemudian minta keadilan, semuanya sampai binatang pun ditegakkan keadilan oleh Allah. Lalu setelah semuanya itu ditegakkan oleh Allah, lalu dijadikan tanah. Lalu manusia pada saat itulah yang mengatakan laitani kuntu turoba, cobalah saya menjadi tanah. Baru setelah pagelaran semua hewan sudah dihamparkan oleh Allah. Dan semua hewan itu akhirnya mereka mendapatkan keadilan ketika mereka saling mengkisos antara satu binatang dengan binatang yang lain untuk mengambil keadilan yang mereka dulu tidak peroleh di dunia. Maka setelah itu dijadikan tanah, barulah pengadilan manusia itu digelar. Dan itu pembicaraan tentang masalah kezaliman. Ya. Makanya kita selalu memohon betul kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita sifat supaya kita sensitif terhadap kezaliman. Sifat sensitif terhadap kezaliman. Kalau kita paham betul arti seorang muslim itu yang man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang bisa mendatangkan keselamatan dengan mulutnya dan tangannya. Itu muslim. Ya, kalau saya ngaji tapi nggak bisa mendatangkan keselamatan untuk teman saya ngaji hanya gara-gara beda ustadz, ngopo yo pantas menyongsong nama muslim dalam kehidupan saya. Kalau ada seseorang yang ngaji, apapun yang ngajinya dia kitabullah dan sunnah gitu, lalu setelah itu dia tidak bisa mendatangkan keselamatan tetangganya, keselamatan temannya, keselamatan orang yang ngaji, hanya karena satu dua hal yang mungkin berbeda secara masalah cabang dan furuk, yo apa pantas disebut seorang muslim semacam itu.
Padahal kata Muslim, ketika al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ini korelasinya kuat dengan sebuah nama lain dari hari kiamat, Yaumuddin. Yaumuddin. Dan itulah yang harus senantiasa kita jaga. Jadi betul-betul banyaklah kita meminta kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan sifat untuk sensitif terhadap kezaliman. Banyak-banyak minta maaf. Kalau sudah di usia 40 yang sudah lewat-lewat, udahlah banyak minta maaf sama orang. Kadang-kadang ada permusuhan yang bisa menyebabkan kita itu banyak mendolimi orang. Maafkan, supaya Allah pun memaafkan apa yang kita lakukan ketika kita gampang untuk memaafkan. Jadi disitulah kita mengetahui tentang Yaumuddin, artinya merupakan hari pembalasan. Sisi yang lainnya secara sederhana disebut dengan Yaumuddin adalah memberikan harapan kepada manusia. Ya, memberikan harapan kepada manusia bahwasanya kata Yaumuddin ini ada sebuah angin surga, dalam tanda kutip ada sebuah angin sepoi-sepoi yang memberikan harapan kepada setiap manusia yang tidak mendapatkan keadilan ketika di dunia. Orang yang terzalimi ketika dia ridho dengan kezaliman yang dia peroleh, maka Allah lah yang akan mengangkat derajatnya pada kehidupan kelak di surga. Orang inilah yang akan ditinggikan oleh Allah untuk mendapatkan keadilan yang tidak dia peroleh dan tidak dia dapatkan ketika di dunia. Jadi orang ketika memahami Yaumuddin, maka akan memberikan efek. Jadi akan memberikan kepada kita sebuah efek luar biasa. Ya, memberikan kepada kita sebuah efek yang luar biasa. Supaya kita ini selalu yakin, selalu ada harapan untuk mendapatkan keadilan. Ada orang yang memang ditakdirkan dapat keadilan di dunia, dapat keadilan di akhirat. Ada. Ya. Ada pula di antara manusia yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, tapi pasti mendapatkan keadilan di akhirat. Ya. Ini yang sejatinya yang kita harapkan. Makanya kalaupun kita kalaupun akhirnya kita pernah mendapatkan satu kezaliman yang kalaupun kita mendapatkan kezaliman dari siapapun, lalu kita tidak segera mendapatkan ujung keadilan di balik setiap masalah yang kita jumpai, yakin aja, insya Allah Allah memberikan nama dan mengajarkan nama kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepadanya. Salah satu nama yang aku kasihkan kepada hari kiamat itu Yaumuddin. Ya, supaya kalian yang mendapatkan kezaliman, kalian harus ingat bahwasanya kezaliman itu pasti akan mendapatkan keadilan di hadapanku. Seakan-akan Allah berfirman itu kepada kita semuanya. Semoga Allah melapangkan hati kita, menyabarkan kita kalau ada di antara kita yang masih terzalimi. Mungkin sampai hari ini carut-marutnya masalah yang dihadapi terus menjadikan dia terzalimi. Maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah melewatkan kezaliman itu sedikit pun. Dan pasti ada keadilan yang ditegakkan oleh Allah. Kalaupun nggak dapat di dunia, pasti dapat di akhirat. Ini pula memberikan kepada kita pelajaran. Jangan zalim. Banyak orang yang merasa dia terzalimi, tapi tanpa dia merasa bahwasanya sebenarnya dia juga banyak menzalimi orang. Semoga Allah memberikan kepada kita sebuah sensitivitas hati kita untuk tidak gampang zalim. Kalau sudah zalim itu berat, karena sesungguhnya zalim sama makhluknya Allah itu berarti berhadapan langsung dengan Allah. Jangan kamu lihat siapa yang kamu zalimi, tapi kamu lihat siapa yang menciptakan makhluk yang kamu. Ya, kalau kamu ngaji, saya ngaji hanya untuk zalimin orang, jangan lihat orang yang kamu zalimi. Kamu lihat siapa yang menciptakan dia sampai kita zalimi dia. Itu yang harus menjadi terus perhatian kita. Dan semoga kita hidup dengan sebuah konsep sunnah yang sederhana.
ilmu itu menjadikan kita tidak menzalimi orang. Ya. Wassalamualaikum Muhammad. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan, dan pelajaran penting sekali yang kita peroleh pada kesempatan hari ini adalah semoga kita tahu konsekuensi Yaumuddin itu memberikan kepada kita banyak pelajaran. Semoga hati kita hidup untuk mengambil pelajaran dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Dewa.